Pada pagi hari ini, renungan kebenaran firman Tuhan bertemakan menari di saat hujan. Sebelumnya, saya mau sampaikan kepada kita semua, judul ini terinspirasi dari keunikan film India, Bapak Ibu Saudara. Divisualisasikan di film-film India itu adalah pada saat mereka ada masalah, mereka menyanyi. Pada saat mereka diguyur hujan, mereka menari-nari. Mungkin Bapak Ibu ada sebagian yang punya perhatian terhadap film India itu. Ketika hujan malah semakin menari-nari mengelilingi pohon begitu ya. Mungkin mendaki-daki gunung seperti itu. Seolah-olah mereka dapat menikmati hidupnya walaupun banyak masalah. Menari di saat hujan. Bapak Ibu Saudara, setiap orang punya masalah. Dan masalah pada tiap orang punya porsinya sendiri-sendiri. Namun seberat apapun masalahnya, bagi kita orang percaya, seharusnya bukan menjadi beban, tetapi menjadi apalagi sampai menghentikan pekerjaan baik. Kenapa? Karena orang percaya punya Tuhan Yesus yang sanggup menolong memberi jalan keluar. Seperti ada tertulis di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Masalah tidak melampaui kekuatan, kata firman. Saat menghadapinya, Tuhan beri jalan keluar. Sehingga kita dapat menanggungnya. Itulah janji Tuhan bagi orang percaya saat menghadapi masalah. Hidup kekristenan bukan menunggu hujan berhenti, tetapi bagaimana dapat menari di saat hujan. Menari di saat hujan berbicara tentang tetap dapat bersuka cita saat sedang menghadapi masalah. Berani berdamai dengan keadaan yang sedang dihadapi dan tetap bergerak untuk melangkah maju. Bapak Ibu Saudaraku, orang-orang yang dapat menari di saat hujan itu memiliki ciri-cirinya. Ciri-ciri pribadi yang dapat menari di saat hujan yaitu semangat. Dia mengandalkan Tuhan Yesus, tidak kompromi, rajin berdoa, baca firman, bersaksi, tidak kendor. Dia tenang saat mengalami masalah, tidak khawatir. Terlebih, dia dapat bersuka cita, tidak murung. Ini sangatlah sulit untuk dikerjakan pada saat kita memiliki masalah. Pada saat keadaan baik-baik saja, ini mungkin sangat mudah untuk dikerjakan. Karenanya, tema kita adalah menari di saat hujan. Di Matius 8 ayat 23 sampai 27 ada perikop kisah angin ribut diredakan. Lewat Matius 8 23 sampai 27 ini kita akan belajar 5 prinsip bagaimana kita bisa menari di saat hujan. Kita akan melihat ayatnya satu-satu. Matius 8 ayat 23. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Murid mengikuti Yesus naik perahu. Bagi kita orang percaya, tempat yang paling aman adalah di mana Tuhan Yesus ada. Apapun masalah kita, kehendaknya lah yang kita ikuti. Selama Yesus ada, masalah apapun kita dapat menanggungnya. Sebab Yesus adalah jalan keluar itu. Jadi prinsip yang pertama, kita mengikuti kehendaknya. Dan ketika kita mengikuti kehendaknya, maka kita ada dalam agenda Tuhan. Kita ada dalam perhatian Tuhan. Kita ada di depan pandangan Tuhan. Ini prinsip yang pertama. Di Matius 8 ayat 24, sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbun gelombang. Tetapi Yesus tidur. Murid melihat dengan mata jasmani. Yesus tertidur. Sekalipun Yesus tertidur, bukan berarti murid jadi celaka. Apa implikasinya kepada kita? Kalaupun Tuhan Yesus seolah belum turun tangan menolong kita, yakinkanlah bahwa Tuhan Yesus selalu tepat waktu dalam menyelesaikan
masalah kita dengan cara yang ajaib. Dia unpredictable. Selalu punya jalan keluar untuk setiap masalah kita. Ini yang harus dilatih di dalam diri kita. Melihat setiap masalah dengan mata rohani. Dengan iman. Jadi prinsip yang kedua, melihat masalah dengan mata rohani. Matius 8 ayat 25. Maka datanglah murid-murid yang membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Murid Yesus panik ketika ada badai. Mereka berkata kepada Yesus, Tuhan, tolonglah kita binasa. Yang menandakan keputusasaan mereka. Apa artinya bagi kita? Kekuatan kita terbatas. Kita harus mengandalkan kuasa Tuhan Yesus. Dia pemilik otoritas atas alam. Hujan badai tunduk kepadanya. Prinsip yang ketiga, mengandalkan Tuhan Yesus. Matius 8 ayat 26. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Dari danau itu. Maka danau itu menjadi teduh kembali. Kata lain kurang percaya adalah iman yang kecil. Murid-murid gentar melihat badai yang mengamuk. Padahal mereka sudah melihat begitu banyak mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Mereka bersama-sama dengan pelayanan Tuhan Yesus. Mari miliki iman yang benar. Percayai kuasa Tuhan Yesus lebih besar dari masalah yang kita alami. Prinsip yang keempat, milikilah iman yang benar. Matius 8 ayat 27, dan heranlah orang-orang itu kepadanya. Orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Murid makin menyadari kuasa yang ada pada Yesus. Sebelumnya mereka sudah pernah melihat bagaimana Yesus menyelamatkan orang berdosa, bagaimana Yesus menyembuhkan orang sakit, bagaimana Yesus membangkitkan orang mati. Dan lewat peristiwa ini mereka semakin menyadari, semakin mengenal Kristus lebih dalam, menyadari ada kuasa yang tidak terbatas di dalam Yesus. Yesus memiliki otoritas terhadap alam. Angin ribut tunduk pada kuasanya. Mari Bapak Ibu Saudara, sadari poin kelima ini. Pengenalan yang lebih dalam akan kuasa Yesus ada hal yang sangat penting dalam menghadapi masalah dan berproses dengan kuat ketika kita ada di masalahnya. Jadi poin yang kelima adalah kenali Kristus lebih dalam. Bapak Ibu Saudara, hidup kekristenan sejati bukan bicara menunggu hujan berhenti, tetapi bagaimana dapat menari di saat hujan lebat, di saat masalah besar. Sekalipun masalah kita belum terselesaikan, kita sedang ada di perjalanan menghadapi masalah yang besar. Tetapi kita tetap dapat memuliakan Tuhan dan kerjakan visi misi Tuhan. Biar lewat prinsip ini, kita punya kekuatan untuk melakukan perkara yang saya sebutkan di atas. Yang pertama, kita mengikuti kehendak-Nya. Pastikan Yesus ada di perahu kita. Yesus ada di hidup kita. Kita aman ketika Yesus ada bersama-sama dengan kita. Yang kedua, melihat dengan mata rohani. Sekalipun seolah Tuhan belum turun tangan menyelesaikan masalah kita, Tuhan Yesus selalu tepat waktu dan tepat cara. Selalu punya cara yang ajaib. Dia selalu punya exit door dalam hidup kita. Dia selalu punya cara-cara yang ajaib. Tepat waktu, tepat cara untuk menolong kita. Yang ketiga, mengandalkan Tuhan Yesus. Kita terbatas. Tuhan Yesus kuasanya tidak terbatas. Masalah kita tidak ada apa-apanya dibanding kesanggupannya menolong kita. Yang keempat, miliki iman yang benar, bukan iman yang kecil. Saat kita percaya, saat kita berdoa, mujizat itu nyata. Dan yang kelima, kenali Kristus lebih dalam. Mengenal Kristus adalah alasan
kita dapat berproses dengan kuat. Kita akan lebih percaya janji-janji Tuhan dibanding sekedar apa yang kita lihat di depan kita, dibanding masalah yang kita lihat di depan kita. Janji Tuhan ya dan amin.